Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai persamaan logaritma dengan bentuk, yaitu yang pertama log fx dengan basis a sama dengan log p dengan basis a, dan log fx dengan basis a sama dengan log gx dengan basis a. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan logaritma dengan bentuk yang lain, yaitu bentuk persamaan kuadrat atau kita dengan menggunakan pemisalan, dan yang kedua adalah yang akan kita bahas adalah bentuknya log fx dengan basis hx sama dengan log gx dengan basis hx. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nantinya kalian semua akan mampu menyelesaikan persamaan logaritma yang diberikan dari materi yang kita bahas hari ini. Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita mulai pelajaran kita yaitu mengenai persamaan logaritma. Nah, ini bisa dibuka di dalam buku halaman 45. Silakan dibuka bukunya. Adapun persamaan logaritma yang akan kita bahas di sini adalah yaitu yang pertama log fx dengan basis hx sama dengan log gx dengan basis hx. Ini jika bentuk persamaan logaritma diperoleh seperti ini, maka penyelesaiannya itu adalah nilai fx sama dengan gx. Ya, adapun syarat-syarat dari persamaan logaritma bentuk ini adalah yang pertama nilai fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, dan hx lebih dari 0, serta nilai hx tidak sama dengan 1. Ya, jadi di sini nilai numerusnya itu adalah fx dengan gx, sedangkan nilai basisnya adalah hx. Adapun contoh dari persamaan logaritma ini bisa kita lihat, yaitu tentukan nilai x yang memenuhi persamaan dari log x kurang 1 dengan basis x dikurang log 2x kurang 3 dengan basis x sama dengan 0. Nah, dalam penyelesaiannya, bentuk logaritma ini, persamaan logaritma ini bisa kita ubah bentuknya menjadi log x kurang 1 dengan basis x sama dengan log 2x kurang 3 dengan basis x. Ya, yang awalnya di sini dia bernilai negatif, maka kita pindah posisinya menjadi positif. Nah, bentuk persamaan soal logaritma ini dia bentuknya sama seperti persamaan logaritma yang tadi, yaitu log fx dengan basis hx sama dengan log gx dengan basis hx. Nah, dalam penyelesaiannya jika nilai hx atau nilai basisnya adalah sama, yaitu hx, maka penyelesaiannya tadi adalah fx sama dengan gx. Karena di sini nilai hx-nya sama, yaitu si x, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Fx yaitu x kurang 1 dan gx 2x kurang 3, maka penyelesaiannya adalah x kurang 1 sama dengan 2x kurang 3. Kita ambil saja numerus dari sebelah kiri dan numerus dari sebelah kanan. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita selesaikan dengan aljabar biasa, maka nanti akan kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini apakah sudah termasuk nilai x-nya? Harus kita buktikan terlebih dahulu apakah dia termasuk ke dalam persamaan logaritma tersebut atau tidak, yaitu dengan cara membuktikan apakah nilai x-nya ini memenuhi persyaratan dari persamaan logaritma yang tadi, yaitu nilai numerusnya lebih dari 0 dan nilai basisnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ya, jadi di sini harus dibuktikan terlebih dahulu syarat-syaratnya tadi. Ya, untuk yang pertama yaitu syarat bilangan pokok harus positif. Ya, basis bilangan pokok itu adalah basis, harus positif dan bukan 1. Terpenuhi, yaitu nilai x-nya. Nah, jadi tadi kan syaratnya itu adalah nilai hx, yaitu basisnya ini tidak boleh sama dengan 1 dan dia harus lebih dari 0. Maka silakan kalian cek berapa nilai x tadi yang kita peroleh, apakah dia memenuhi tadi atau tidak. Nah, silakan nanti kalian isi. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah numerusnya harus positif. Numerus ini apa? Nilai fx dengan nilai gx. Ya, jadi tadi kan sudah diperoleh bahwasanya nilai x sama dengan 2. Kemudian
ada syaratnya bahwasanya nomor rumusnya harus positif. Arti harus positif itu nilainya adalah lebih dari 0. Maka nilai X ini yang sudah kalian peroleh tadi, kalian substitusikan ke dalam nilai Fx, ya, ke dalam Fx-nya dan juga kepada Gx-nya. Kemudian kalian bandingkan apa yang kalian peroleh tadi, apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil. Jika dia memenuhi syarat, maka nilai X-nya ini dia memenuhi, ya, persamaan logaritma ini. Namun ketika nanti dia salah satu syarat sudah tidak terpenuhi, maka nilai X-nya ini bukan termasuk ke dalam persamaannya, ya, yang dia tidak memenuhi persamaannya. Nanti silakan kalian simpulkan apakah dia memenuhi kedua syarat ini atau tidak. Jika dia memenuhi, maka kesimpulannya apa? Jika tidak, maka kesimpulannya apa? Nanti silakan kalian fotokan. Kemudian persamaan logaritma yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan logaritma dengan pemisalan, ya. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma dalam bentuk kuadrat, maka bisa diselesaikan dengan menggunakan pemisalan bentuk logaritma dengan variabel yang lain. Jadi di sini terkadang ada soal bentuknya itu adalah bentuk persamaan kuadrat atau nilai logaritmanya adalah berbentuk pangkat 2. Maka dalam menyelesaikannya ini kita harus menggunakan pemisalan. Apa yang kita misalkan? Yaitu nilai logaritmanya dengan sebuah variabel yang lain, ya. Nanti setelah dimisalkan dengan variabel lain, maka nanti akan diperoleh sebuah persamaan kuadrat, ya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat pada contoh. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 kali log X dengan basis 4 kuadrat dikurang 10 log X dengan basis 4 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dalam penyelesaiannya. Bentuk logaritma ini kita lihat apakah ada yang memiliki pangkat 2. Nah, ternyata di sini dia ada pangkat 2, ya, yaitu di 2 kali 4 log X dengan basis 4 kuadrat. Nah, inilah dia maksudnya dia bentuknya kuadrat. Ya, sekarang untuk mempermudah kita dalam menggunakan yang mana yang kita misalkan dengan variabel lain, kita lihat saja pada logaritmanya. Ya, logaritma yang terkecil yaitu yang berpangkat 1. Yang berpangkat 1 di sini adalah log X dengan basis 4. Di sini kan dia berpangkat 1. Maka inilah yang harus kita misalkan dengan variabel yang lain, ya. Dia harus nilai logaritmanya yang berpangkat 1, tidak boleh yang berpangkat 2, ya. Maka karena di sini yang berpangkat 1 itu adalah log X dengan basis 4, maka yang kita misalkan adalah P sama dengan log X dengan basis 4. Nah, ketika kita sudah memisalkan dengan P sama dengan log X dengan basis 4, artinya adalah setiap nilai log X dengan basis 4 ini kita ubah menjadi P setiap ada persamaan logaritma yang di atas ini tadi, ya. Sehingga penyelesaiannya adalah karena tadi bentuknya seperti ini, maka 2P kuadrat. Nah, ini tadi kan kita ubah menjadi P, sehingga dia berubah menjadi P kuadrat dikurang 10. Nah, dikurang 10 dari sini P. Mengapa P? Karena di sini 10 dikali dengan log X dengan basis 4. Kita ubah nilainya menjadi P ditambah 8. Nah, kemudian setelah sudah kita peroleh bentuknya persamaan kuadrat ini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memfaktorkan bentuk kuadrat ini. Ya, difaktorkan, atau sebelum itu karena di sini bisa kita sederhanakan, maka disederhanakan terlebih dahulu, yaitu setiap persamaan ini kita bagi dengan 2. Maka kita peroleh P kuadrat dikurang 5P ditambah 4. Setelah ini baru kita faktorkan. Nah, silakan nanti kalian cari berapa hasil pemfaktoran dari bentuk P kuadrat dikurang 5P tambah 4 sama dengan 0. Nanti silakan kalian cari di sini berapa nilai P-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya silakan kalian gantikan. Ketika kalian peroleh nanti nilai P-nya berapa, maka kalian substitusi nilai P-nya atau kalian gantikan nilai P-nya kemari, ya.
nilai P-nya misalkan nanti kalian peroleh 1, maka nanti bentuknya 1 sama dengan log X dengan basis 4. Nah, silakan kalian ingat kembali sifat-sifat logaritma. Jika di sini sebuah konstanta, di sini bentuknya logaritma, maka cara mencarinya bagaimana? Silakan kalian ingat kembali sifat-sifat dari logaritma yang sudah dipelajari. Ya, jadi nilai P yang kalian peroleh di sini itu bukanlah hasil penyelesaian atau bukanlah penyelesaian dari soal ini, namun itu masih bentuk merupakan nilai dari si V-nya saja, nilai variabel V. Ya, nilai variabel P-nya ya. Nah, ketika kalian peroleh, nanti kalian substitusi ke pemisalannya tadi. Apa yang dimisalkan? Yaitu P sama dengan log X dengan basis 4. Nanti kalian cari di sini berapa nilai X-nya. Ya. Karena di sini ada 2, maka nanti akan kalian peroleh nilai X-nya itu ada 2 jika memenuhi. Jika tidak, maka hanya 1 saja. Ya. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Adapun yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah untuk menyelesaikan persamaan logaritma dengan bentuk kuadrat, maka kalian harus memisahkan terlebih dahulu bentuk logaritmanya dengan menggunakan variabel yang lain, sehingga kalian akan mendapatkan persamaan kuadrat dari variabel yang baru. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelesaikan persamaan logaritma log fx dengan basis hx sama dengan log gx dengan basis hx, maka penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan gx dengan syarat hx lebih dari 0, fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, dan nilai h tidak sama dengan 0. Untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyelesaian eksponen dengan menggunakan konsep logaritma. Bapak berharap kalian semua dapat menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi serta salam sehat untuk kita semua.